Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ibu bersama Ibu Hayati Nufus pada pembelajaran daring kali ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni segitiga. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Ibu harap kalian semakin rajin di bulan puasa ini dalam beribadah dan juga mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kalian baca doa menuntut ilmu ini di dalam hati kalian sebelum memulai pembelajaran kali ini. Bagaimana kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kompetensi dasarnya yakni mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, mulai dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Tujuannya, melalui proses pembelajaran materi segitiga, peserta didik memiliki pengalaman belajar. Yang pertama, peserta didik mampu menurunkan rumus keliling dan luas segitiga dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan garis-garis dalam segitiga dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan sudut dalam segitiga, baik sudut dalam maupun sudut luar, untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke segitiga, Ibu ingin membahas sedikit tentang aplikasi segi empat, yakni persegi panjang dan persegi dalam penyelesaian soal cerita. Yang pertama, contoh pertama, sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 43 meter. Di sekeliling lahan tersebut dibuat jalan untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter. Sisa lahan dibuat taman yang dikelilingi dengan pohon pelindung dengan jarak antar pohon 5 meter. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli pohon jika harga satu batang pohon 45.000. Nah, berarti kalian harus cari dulu. Ada sebuah persegi panjang seperti yang gambar ini dengan panjangnya 43 meter. Lalu di sekeliling ini nih, lihat 1,5 meter nih. 1,5 meter ini akan dibuat jalan. Maka kalian harus mencari dulu luas persegi panjang yang dalamnya. Jadi yang pertama, panjang sisi tamannya kan berkurang nih. Berkurang 1,5 dan 1,5, maka jadi 3. 43 dikurang 3 dapat 40 meter. Lalu karena ini berbentuk persegi, masing-masing 43, berarti kita cari kelilingnya. Keliling persegi kemarin apa? 4 dikali S. Maka 4 dikali 40 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena jarak antar pohonnya adalah 5 meter. Maka dapatlah 160 dibagi 5, mendapatkan 32 batang pohon. Maka total biayanya adalah 32 dikali 45.000, dapat 1.440.000. Seperti itu. Soal yang kedua, sebidang lahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 meter kali 9 meter. Di sekeliling lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1,2 meter. Sisanya dibuat kolam renang. Jika biaya pemasangan keramik lantai adalah 200.000 per meter kuadrat dan biaya pembuatan kolam renang 2 juta per meter kuadrat, hitunglah biaya yang dibutuhkan seluruhnya. Jadi kita harus mencari
berapa biaya pembuatan kolam renang ini nih. Otomatis kita harus mencari luas kolam renang. Luas kolam renangnya sama, berbentuk persegi panjang. Tapi yang dipakai bukan 15 dan 9. Karena masing-masing dikurang dengan 1,2, 1,2 dan masing-masing kanan kirinya juga 1,2. Maka kita cari luas kolam renangnya adalah 15 dikurang 2,4. Dari mana 2,4? 2 dikali 1,2 karena ini kiri dan kanan masing-masing jarak jalannya ini adalah 1,2. Yang 9 juga sama, dikurang 2,4 karena kan atas bawah juga sama 1,2 1,2. Dapatlah 12,6 dikali 6,6. Maka luasnya adalah 83,16. Biayanya berarti tinggal luas kolam renang dikali biayanya 2 juta, dapatlah segini. Nah, jika yang ditanya luas keramik lantai, maka luas lahan dikurang luas kolam. Luas lahannya tadi panjang kali lebar, 15 kali 9, 135, dan luas kolam renangnya tadi kita sudah menemukan 83,16. Dapatlah 51,84. Maka biaya pemasangan keramik adalah 51,84 dikali 200.000. Dapatlah 10.368.000. Jadi biaya seluruhnya tinggal kalian jumlahkan saja. Nah, soal yang pertama, kalian harus mengerjakan buku paket matematika semester 2, halaman 126, nomor 1 dan 6. Jadi soal yang pertama ada 2. Paham? Nah, baru kita masuk ke materi segitiga. Segitiga memiliki jenis-jenis suatu segitiga ditinjau berdasarkan panjang sisi, besar sudut, dan panjang sisi serta besar sudutnya. Yang pertama, jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya, ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang berarti dia memiliki ukuran panjang yang berbeda, yang sembarang. Nah, itu namanya segitiga sembarang. Yang kedua, segitiga sama kaki, berarti dia memiliki 2 kaki yang ukurannya sama, itu segitiga sama kaki. Yang ketiga, segitiga sama sisi, berarti ketiga ukuran pada suatu segitiga, ketiga-tiganya ukurannya sama. Yang kedua, jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Segitiga lancip, berarti ketiga sudut P, Q, dan R sudutnya masing-masing kurang dari 90 derajat, berarti disebutnya segitiga lancip. Kalau segitiga siku-siku berarti ada salah satu sudut pada suatu segitiga yang besarnya adalah 90 derajat. Dan segitiga tumpul berarti salah satu sudut pada suatu segitiga besarnya lebih dari 90 derajat. Melukis garis tinggi pada suatu segitiga. Garis tinggi itu yang mana? Garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas suatu segitiga. Kita lihat nih. AD merupakan garis tinggi karena dia tegak lurus dengan BC. Apa ciri-ciri tegak lurus? Ciri-ciri tegak lurus adalah membentuk sudut 90 derajat. Selain AD ada juga BE atau CF karena dia membentuk 90 derajat. Itu disebutnya garis tinggi. Soal nomor 2, kalian kerjakan buku paket halaman 161 nomor 1A. Nah, yang kedua ada garis bagi pada suatu segitiga. Nah, kalau garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau tadi garis tinggi itu membentuk sudut 90, tapi kalau garis bagi dia membagi sudut sama besar nih, tapi sudut yang dibaginya ini. Contoh, kita mau narik garis bagi dari B, maka B-nya itu harus dibagi 2 sama besar. Kalau kita mau narik dari A, berarti A-nya harus membagi 2 sama besar. Kalau mau dari C, berarti C-nya dibagi 2 sama besar, itu disebutnya garis bagi. Yang harus kalian kerjakan soal nomor 3. Soal yang ketiga maksud ibu, kerjakan buku paket matematika semester 2 halaman 161 nomor 6A.
Yang ketiga ada garis berat. Garis berat pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi. Tuh inget ya, kalau garis tinggi membentuk siku-siku, garis bagi sudutnya sama besar, garis berat sisinya sama panjang. Itulah yang membedakan ketiga garis pada segitiga. Nih contoh, ada segitiga ABC, maka garis beratnya adalah AD, EB, dan CF. Apa ciri-cirinya? Dia membagi sisi di depannya menjadi sama panjang. Yang soal keempat, kalian harus kerjakan halaman 164 nomor 1A. Dan garis sumbu adalah garis pada suatu segitiga yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Nah, ini ciri-cirinya dia harus nariknya pas di tengah nih, membagi sama panjang, lalu membentuk sudut 90 derajat juga. Ini garis sumbu. Nah, sekarang besar total sudut dalam suatu segitiga. Jadi kalau kalian punya segitiga, besar sudutnya adalah totalnya adalah 180 derajat. Nih, contoh. Besar sudut suatu segitiga 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut yang ketiga. Nah, segitiga kan punya 3 sudut. 1, 2, dan 3 tertutup. Nah, yang pertama dan yang kedua 32 dan 100. Berarti kalau ingin mencari sudut yang ketiga tinggal 180 dikurang buka kurung 32 derajat ditambah 100 derajat. Dapatlah 48 derajat. Paham anak-anak? Yang kalian kerjakan buku paket matematika semester 2 halaman 167 nomor 1. Kalau tadi sudut dalam segitiga, maka selanjutnya adalah sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga berarti sudut-sudut yang ada di luar pada suatu segitiga. Dan kalian sudah belajar sudut kemarin. Jika ada sudut seperti ini, maka total seluruhnya disebutnya sudut yang saling berpelurus. Tuh, sudutnya berpelurus. Berpelurus itu berapa totalnya? 180 derajat. Kita lihat contohnya. Pada gambar di samping kita sudah tahu sudut A 5x, sudut B 6x, sudut C yang di sebelah kanan 55, sudut D di luar 114. Maka yang pertama, jika ingin mencari sudut CAD berarti caranya adalah CAD. Otomatis kita harus mencari dulu nih D yang di dalam ini berapa. Atau boleh juga menggunakan cara ini. Sudut ADE itu yang ini ADE, berarti sudut ini itu sama dengan sudut ACD ditambah sudut CAD ditambah ini nih. Jadi besarnya 114 itu sama dengan 55 ditambah CAD. Maka CAD-nya adalah pindah ruas nih. 114-nya juga pindah. Maka jadinya 114 dikurang 55. Maka dapatlah CAD-nya 59. Lalu soal yang kedua, yang B, tentukan nilai X. Maka kita harus mencari lagi nih. Ingat teoremanya bahwa sudut luar segitiga yang di luar itu sama dengan jumlah kedua sudut yang lainnya. Maka sudut ACD nih 55 sama dengan sudut B ditambah sudut A. Maka 55 sama dengan 6x tambah 5x. 55 sama dengan 11x, maka x adalah 5. Kalau sudah, pertanyaan C, besar sudut BAD. Berarti kan BAD nih, yang BAD ditanya ini nih, semuanya totalnya. Berarti tadi kita udah dapat 59 ditambah 5x. Tuh 5x tambah 59. X-nya diganti berapa? X-nya diganti 5. Maka dapatlah 84.
Yang harus kalian kerjakan adalah buku paket halaman 170 nomor 1 dan 4. Lalu luas segitiga. Tentu waktu sekolah dasar kalian sudah belajar bagaimana cara menghitung luas segitiga. Luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Ingat ya, alas itu adalah bagian bawah yang tegak lurus dengan siku-siku. Lalu tinggi juga sama tuh. Tinggi, definisi tinggi menggunakan garis tinggi yang sebelumnya membentuk sudut siku-siku. Jadi alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Kita lihat ada segitiga PQR, maka yang jadi alas yang mana? Yang jadi alas bukan 14. Kenapa? Karena alas itu harus tegak lurus dengan tinggi. Yang jadi alas adalah RQ. Maka luasnya adalah setengah dikali 16 dikali 12. Nih, PS sama RQ bukan PQ. Paham? Nah, selanjutnya nomor 2. Kalau ada segitiga seperti ini, maka luasnya, di sini luasnya sudah ada, yaitu luasnya 66. Kita suruh mencari berapa panjang MP. Maka mencari MP adalah luas KLM itu sama dengan setengah dikali KL dikali MP. Ingat ya, KL itu alas, lalu MP-nya itu adalah tinggi. 66 sama dengan setengah dikali 11 dikali MP. Lalu setengah dikali 11 dapat 5,5. 5,5 nya pindah jadi bagi, maka MP adalah 12 cm. Lalu bisa juga mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya tapi tidak diketahui berapa tingginya. Maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga yang ini. L sama dengan akar S min A kali S min B kali S min C. Di mana S itu adalah setengahnya keliling segitiga. Berarti kalian harus menjumlahkan dulu sisi-sisinya. Setengah dikali A ditambah B ditambah C. Lalu masukkan ke rumus luas segitiga. Lihat, panjang sisi sebuah segitiga adalah 10, 24, dan 26. Tuh, diketahui ketiga sisinya, tapi tidak diketahui tingginya berapa, alasnya berapa. Jadi ini segitiganya sembarang dan tidak membentuk siku-siku. Maka langkah yang pertama, kita harus mencari S-nya terlebih dahulu. S adalah setengah A tambah B tambah C, 10 tambah 24 tambah 26. Maka setengah dikali 60. Dapatlah S-nya 30. Kalau sudah ketemu S-nya, kita masukkan ke rumus luas segitiga yang tadi. S-nya tadi berapa? 30. A-nya 10. B-nya 24. C-nya 26. Kita masukkan ke sini. Maka dapatlah akar dari 14.400 atau sama dengan 120. Jadi luas segitiga ini adalah 120. Soal yang terakhir, soal yang ketujuh, kerjakan buku paket matematika semester 2 halaman 176, nomor 1C dan nomor 3A. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari materi segitiga. Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Tetap mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan tugasnya dengan teliti dan benar. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.